Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Agus Susanti, calon guru penggerak angkatan 9, berasal dari UPTD SD Negeri 3 Bling. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Guru cantik, Ibu Alpinki ya. Ibu Alpinki merupakan wali kelas 5 di UPTD SD Negeri 3 Bling. Assalamualaikum Ibu Pinky. Waalaikumsalam Ibu Santi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Baiklah Ibu Pinky, hari ini kita akan mengadakan praobservasi sebelum saya atau mensupervisi Ibu Pinky di dalam kelas. Nah, adapun tujuan praob kita yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Mengapa kita harus melakukan kegiatan ini? Karena observasi ini sebagai langkah awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak didik kita. Baiklah Ibu Pinky, ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu Santi sampaikan ya. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Pinky capai di dalam kelas? Tujuan pembelajaran, kebetulan saya akan mengambil pembelajaran IPAS itu di di bab 3 Iya. topik C tentang teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama mengidentifikasi benda dan peralatan di sekitar yang menerapkan prinsip teknologi. Kemudian yang selanjutnya mengaitkan penggunaan teknologi, penggunaan listrik dengan teknologi itu dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi Ibu akan mengajar tentang teknologi ya di hari itu. Baiklah, bagaimana pengembangan yang akan Ibu Pinky capai? Area pengembangan sesuai dengan tujuan pembelajarannya untuk pengetahuan, saya anak-anak bisa memahami dan membedakan prinsip-prinsip teknologi, kemudian juga penerapan energi listrik, penggunaan energi listrik tersebut di dalam teknologi. Iya. Dan kalau untuk keterampilannya, nanti anak-anak akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya di dalam kelompok itu diharapkan anak-anak berdiskusi sehingga mereka bisa mengembangkan kemampuan komunikasi dan juga melakukan pengamatan tentang teknologi. Luar biasa. Lanjut yang ketiga ya Bu, bagaimana rancangan pembelajaran di kelas yang akan Ibu lakukan hari itu? Dengan pembelajarannya mungkin karena dalam bentuk kelompok ya Bu, Iya. dibagi dalam kelompok. Yang pertama saya akan memberikan sedikit pemaparan materi, kemudian ada penampilan PPT, kemudian juga jadi saya menggunakan model inquiry dan metodenya itu nanti berdiskusi. Oke. Jadi dibuat dalam beberapa kelompok Kelompok ya. yang berbeda-beda sesuai dengan minat. Ada anak-anak yang kemampuan belajarnya menggunakan visual, ada yang audio visual juga, nanti akan digabungkan menjadi satu kelompok sehingga kelompok itu bisa lebih aktif. Iya, jadi sehingga pembelajarannya akan menarik kelihatannya ya Bu ya. Iya. Kemudian bagaimana nih dengan media yang digunakan untuk pembelajaran itu? Media, terkait media itu yang pertama yang saya gunakan pasti sudah laptop, ada juga proyektor, kemudian ada PPT-nya, dan ada juga LKPD yang akan dikerjakan secara berkelompok. Iya. Kemudian kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran itu? Dan sekali besok kami kelas 5 ada pembelajaran IPAS, jadi bisa di hari besok kita bisa melaksanakannya. Baik, besok pagi artinya kita akan bertemu di dalam kelas ya Bu Pinky. Nah besok juga saya akan mensupervisi Ibu melihat kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Sehat semuanya? Sehat. Ada yang tidak hadir? Sehat. Alhamdulillah semuanya hari ini hadir. Semangat semua. Dengarkan tepuk semangat. Semangat.
ini bisa apa? Bermanfaat. Amin. Oke, hari ini kita belajar tentang pelajaran kita adalah IPAS bab 3. Siapa yang tahu judul bab 3-nya apa? Judul bab 3 IPAS apa? Teknologi untuk kehidupan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang magnet, tentang listrik. Sekarang kita belajar tentang teknologi untuk kehidupan. Teknologi, apa itu teknologi? Siapa yang tahu angkat tangan pengertian teknologi? Kira-kira di buku ada? Boleh dibuka buku. Ada pengertian teknologi. Teknologi adalah, ada yang tahu? Penerapan dari ilmu yang membantu kita menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, penerapan dari sebuah ilmu yang membantu kita menyelesaikan masalah sehari-hari. Teknologi bisa berupa alat. Dan sekarang hari ini kita akan belajar tentang peralatan di sekitar kita yang menerapkan prinsip teknologi tadi. Nah, selanjutnya teknologi apa saja yang akan menggunakan listrik dan tidak? Coba Ibu tanya, apakah teknologi harus menggunakan listrik? Tidak. Berarti contoh, coba. Siapa yang bisa menyebutkan contoh kalau teknologi tidak harus menggunakan listrik? Ya, Amira? Sapu juga bisa dikatakan teknologi. Apakah benar? Kita akan belajar hari ini. Sekarang, teknologi itu mempermudah kehidupan kita. Dahulu belum ditemukan teknologi. Teknologi ditemukan oleh orang-orang yang cerdas, yang pintar, yang kita sebut siapa? Ilmuwan. Masih ingat lagu ilmuwan? Mari kita nyanyikan bersama-sama. 3, 2, 1. Ayo berlayar kokoh padamu beserta alat yang ditemukan. Ada James Watt, mesin uap, Thomas Alva Edison si lampu pijat, Galileo Marconi si radio, Samuel Morse si telegram, Philip Frankfurt si televisi, Alexander Graham Bell si telepon. Itu adalah tokoh-tokoh penemu zaman dahulu. Harapannya nanti ke depan di dalam kelas ini ada yang menjadi ilmuwan dan menjadi tokoh penemu teknologi di masa depan. Sekarang coba diperhatikan ke depan. Sekarang kami Ibu menjelaskan tentang teknologi. Kamu bisa membuka buku catatan dan mencatat poin penting yang Ibu sampaikan. Sudah siap untuk mendengarkan? Sudah? Coba tepuk semangat. Pertanyaan pertama, bagaimana teknologi membantu kehidupan kita? Bagaimana?
bahwa teknologi tidak harus menggunakan listrik. Nah, sekarang apa peran listrik tersebut di dalam teknologi? Coba disebutkan barang-barang yang menggunakan listrik. Emil, kipas angin. Untuk apa kipas angin? supaya kita tidak kepanasan. Ya, supaya kita tidak kepanasan. Lanjut lagi. Kira-kira sudah ya. Teknologi adalah penerapan ilmu Yang membantu kita menyelesaikan permasalahan dalam yang kehidupan membantu kita menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya teknologi itu berasal dari dua kata dan berasal dari bahasa Yunani. Tekno yang artinya keahlian dan logia yang artinya pengetahuan. Sesuai tidak dengan pengertian teknologi tadi? Penerapan ilmu pengetahuan. Sekarang pertanyaan Ibu, bagaimana perkembangan teknologi? Perkembangan teknologi tadi kita sudah mengetahui penemu teknologi itu ada banyak orangnya. Siapa yang menemukan teknologi pertama kali? Teknologi apa yang ditemukan pertama kali? Mesin uap. Siapa yang menemukan? James. Tahun berapakah itu? Sekitar tahun abad keberapa? Tahun berapa? 1765. Ditemukanlah pertama kali mesin uap. Nah, setelah ditemukan mesin uap, maka teknologi berkembang, terus berkembang. Ditemukan listrik, ditemukan televisi, ditemukan radio, dan seterusnya. Selanjutnya, nah, perkembangan teknologi, awalnya teknologi terbatas pada benda-benda berwujud seperti peralatan atau mesin. Tadi ada yang menjawab, teknologi biasanya berbentuk alat. Teknologi berkembang pesat sampai dengan sekarang. Kira-kira teknologi yang sekarang berbentuk alat atau ada yang tidak berbentuk alat? Contohnya yang tidak berbentuk alat apa? Internet. Bisa disebut teknologi tidak? Yakin? Banyak inovasi dan penemuan yang bersifat sederhana sampai rumit. Yang pertama, mesin. Mesin apa yang pertama kali mengubah dunia? Mesin uap. Itu terjadi pada saat revolusi industri hingga perkembangan teknologi modern saat ini. Banyak sekali ditemukan mesin-mesin setelah mesin uap yang pertama kali. Selanjutnya, teknologi. Tadi ada yang menggunakan listrik dan ada yang tidak. Nah, teknologi juga ada yang tradisional dan ada yang modern. Apa itu teknologi
Contohnya, sapu bisa mungkin. Pengertiannya, teknologi tradisional adalah ada di depan? Ada. Nah, Izar, di depan ada, dibaca. Tradisional masih membutuhkan tenaga manusia untuk menjalankannya. Nah, teknologi tradisional masih membutuhkan tenaga manusia untuk menjalankannya. Izar mengatakan sapu adalah teknologi tradisional. Bisa dikatakan teknologi tradisional? Bisa. Kenapa? Ya, karena masih membutuhkan tenaga manusia. Nah, sekarang teknologi modern sudah menggunakan mesin yang canggih. Kira-kira perubahan dari sapu menjadi yang modern apa namanya? Vakum. Bisa kan? Dari yang tradisional tadinya sapu berkembang terus pesat teknologi, maka ditemukanlah sebuah vakum. Yang zaman sekarang pakai robot. Ada nengok yang bulat-bulat. Ada lihat? Bulat. Nah, manusia hanya perlu memencet. Habis setelah itu alatnya akan berkeliling rumah membersihkan rumah kita. Perlu tenaga kita? Nah, itulah salah satu dari penerapan teknologi tradisional sampai ke modern. Sekarang kira-kira apa saja manfaat teknologi? Coba dibacakan nomor 1, Raihan. Mempermudah komunikasi. Mempermudah komunikasi. Benar? Benar. Nah, kalau zaman tradisionalnya teknologinya surat. Ya, kita harus mengantarkan surat. Tapi zaman sekarang sudah ada telepon. Tinggal pencet ring. Halo. Nah, walaupun berjarak jauh, kita bisa berkomunikasi. Yang kedua, coba dibaca salsa. Udah? Ya, tadi sapu tadi betul? Nah, yang ketiga, coba dibaca Aulia. Yang digunakan lebih efisien cara mendapat informasi. Waktu yang digunakan lebih efisien dan mendapatkan informasi apa? Contohnya apa? Waktu yang digunakan lebih efisien dalam mendapatkan informasi. Kira-kira apa contohnya? Ya, apa? HP bagaimana HP? Cari informasi apa misalnya? Bisa melalui internet. Karena sudah ada teknologi lebih cepat. Internet yang digunakan saat mencari pengertian teknologi, cari di Google. Lebih efisien, tapi harus teliti. Yang keempat, coba dibaca Zilpa. Dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya, ada yang mau tanya sampai sini? Sudah jelas? Yakin? Nanti ibu tanya, sudah tahu jawabannya ya. Sekarang, selain manfaat, teknologi juga memiliki dampak negatif. Kira-kira ada yang tahu dampak negatifnya? Ada 3 di sini. Yang pertama, berkurangnya interaksi langsung antar individu. Khususnya sudah ada handphone. Kita jadi jarang berbicara secara langsung. Yang kedua, lunturnya budaya bersilaturahmi secara langsung. Bersilaturahmi itu apa? Nah,
bertatap muka bertemu. Nah, itu juga sama seperti nomor 1, berkurang interaksinya. Yang ketiga, berkembangnya cyberbullying atau perundungan menggunakan media sosial. Sering orang mengejek-ejek di media sosial. Nah, itu juga salah satu dampak negatif dari teknologi. Sekarang waktunya kita berdiskusi. Berkelompok ya. Berbentuk kelompok 6 kelompok biasanya. 6 kelompok. Sekarang kita bentuk jadi 8 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Boleh saling berhadapan. Cepat. Sekarang coba, di dalam kelompok itu ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, kira-kira kelompok siapa yang bisa menjawab terlebih dahulu akan tanyanya? Pertanyaan pertama, di rumahmu apakah ada teknologi? Pertanyaan kedua, dijawab dengan mengangkat tangan. Ibu mau lihat kelompok mana yang memperhatikan. Di rumahmu, contoh teknologi yang tidak menggunakan listrik. Boleh kelompok Amira? Ya, boleh, terserah siapapun boleh menjawab. Jam. Jam. Ya, termasuk teknologi. Sebelahnya, Ibrahim boleh menjawab. Pel. Hah? Pel. Pengepel. Bisa, boleh? Boleh dikatakan teknologi? Boleh. Boleh. Anggota kelompok yang lain, Kian. Lemari. Lemari. Bisa dikatakan teknologi? Bisa. Untuk apa? Pakaian. Coba Adam, apa teknologinya? Apa? Besi. Besi bisa dikatakan teknologi? Kenapa tidak bisa? Karena tidak dapat apa? Yuk. Nah, kelompok lain yang bisa menjawab besi kenapa bisa dikatakan teknologi atau kenapa tidak bisa dikatakan teknologi? Nafis? Bisa digunakan teknologi karena berupa magnet. Melekatkan magnet. Lagi ada yang jawab lain? Tadi, Adil? Karena besi belum dibentuk apapun. Karena besi belum membentuk apapun. Jadi besi bisa dikatakan teknologi tidak? Adil? Teknologi tidak besi itu? Tidak, karena belum membentuk apapun atau belum mempermudah pekerjaan manusia. Benar nggak? Karena teknologi itu diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ada yang jawab lain? Lagi? Kenapa besi tadi? Teknologi bukan besi. Kenapa?
teknologi yang menggunakan listrik. Kelompok Kevin. Kulkas. Review. Kipas angin. Silvi. Mesin cuci. Nafis. Televisi. Coba sambil mengingat-ingat. Novita, siapa yang menemukan televisi? Siapa? Benar? Milo? Transport. Oke. Sudah? Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah mengerti? Tadi ada alat yang menggunakan listrik. Contohnya mesin cuci. Kalau mesin uap menggunakan listrik tidak yang pertama kali ditemukan? Tidak, sedang mesin uap ditemukan sebelum listrik ditemukan. Benar ya? Nanti dibaca. Mesin cuci kegunaannya apa? Kelompok Rashid. Untuk mencuci pakaian. Maka dengan adanya mesin cuci mempermudah pekerjaan manusia dalam membersihkan pakaian. Tadi ada contohnya yang disebut kelompok 3. Contohnya ada apa tadi? Sapu ya. Pengepel. Yang lain? Lemari. Kegunaannya apa lemari? Simpan. Jadi teknologi itu diciptakan sudah pasti ada kegunaannya. Pertanyaan terakhir, apakah teknologi harus menggunakan listrik? Tidak. Karena teknologi juga ada yang tradisional. Ada lembar kerja. Di lembar kerja ini kamu kerjakan secara berkelompok. Yang pertama, topik kolom A, nama benda. Di situ kamu tuliskan nama benda. Kolom B, tempat benda ditemukan. Misalnya, apakah benda itu ditemukan di rumah, di sekolah, dan lain-lain. Kemudian kolom C, menggunakan listrik agar berfungsi. Ya atau tidak jawabannya. Kemudian yang kolom D, penggunaan benda. Silakan didiskusikan dengan kelompok.
Yang sudah, tunggu sebentar, kita tunggu teman yang belum selesai. Kolom A isinya apa? Nama benda. Kolom B. Tempat benda ditemukan. Kolom Y. Menggunakan listrik agar berfungsi. Maka jawabannya ya atau tidak. Kolom D. Menggunakan benda. Maju ke depan kelompok 8. Salah satu. Tuliskan satu benda yang paling menarik dari kelompok. Yang maju nulisnya tidak boleh sama dengan kelompok lain ya. Benda yang berbeda. Coba yang kedua.
Menarik? Menarik? Lumayan. Oke, coba dari kelompok 1 benda menariknya apa Ibu mau lihat? Kelompok 1 maju ke depan. Selanjutnya kelompok 4. Selanjutnya kelompok 6. Menarik gak kelompok 6?
Lanjut. Kelompok 5. Coba kelompok 5, televisinya betul nggak tulisannya? Yuk diperbaiki. Kelompok 3. Terakhir kelompok 7.
fungsinya untuk menghaluskan bumbu dan membuat jus buah. Benar? Benar. Ada yang mau jawab blender? Tidak. Lima. Selanjutnya kloset. Ditemukan di WC. Tidak menggunakan listrik. Ya, tidak menggunakan listrik untuk membuang air kecil atau air besar. Ada kelompok lain yang menjawab? Tidak. Bisa dikatakan teknologi kloset itu? Bisa. Benar tidak jawaban kloset itu teknologi? Tidak. Ayo, kloset itu termasuk teknologi bukan? Benar. Kenapa bukan? Menyelesaikan. Kan tadi jawaban kelompok 7 kloset tidak dikatakan teknologi karena tidak menggunakan listrik. Sedangkan lemari dikatakan teknologi tapi juga tidak menggunakan listrik. Karena tidak dapat menyelesaikan. Nah, ayo. Karena tidak Dapat menyelesaikan permasalahan. Ya, kelompok 2 menjawab kloset bukan teknologi karena tidak menyelesaikan permasalahan. Sekarang ibu bertanya, kalau tidak ada kloset, kamu mau buang air kecil dan buang air besar? Ya, sekarang ada yang menjawab di air mengalir, di hutan, di sungai, di laut. Kalau malam-malam mau buang air besar, apakah kamu harus pergi ke laut? Nah, setelah mendengar yang ibu katakan tadi, kira-kira kloset bisa tidak dikatakan teknologi? Ada yang masih meragukan kloset itu teknologi? Jadi kloset teknologi bukan? Sebelumnya, seperti kelompok 7 katakan, manusia buang air besarnya di menggali lubang, di sungai, di laut. Dengan adanya ilmu pengetahuan, terciptalah sebuah benda yang dikatakan kloset. Apakah itu menyelesaikan permasalahan? Nah, kloset juga bisa dikatakan teknologi. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Ada kelompok lain yang menjawab televisi? Ya, televisi dan jelas adalah teknologi. Selanjutnya kulkas. Kulkas. Ada kelompok lain yang menjawab kulkas? Nah, ditemukan bisa ditemukan di rumah, di dapur. Karena kulkas menggunakan listrik. Sekarang, mari kita belajar tentang energi listrik. Kulkas mengubah energi listrik menjadi fungsinya untuk ya bisa menyimpan makanan supaya tidak cepat membusuk atau mengawetkan makanan. Mengawetkan makanan. Selanjutnya mesin uap. Jauh sekali. Ditemukan di Skotlandia. Tidak menggunakan listrik, mengubah uap menjadi energi listrik. Ayo, bagaimana? Apakah benar jawaban kelompok? Kenapa tidak benar? Karena mesin uap itu untuk menjalankan kereta mesin uap. Kelompok lain ada yang bisa menjawab? Kenapa? Menjadi air. Mesin tapi mesin uap tetap adalah teknologi. Hanya saja jarang ditemukan di sekitar kita. Kelompok 7 menjawabnya itu bukan benda-benda yang di sekitar kita. Dijawab kelompoknya itu benda yang teknologi, yang penting teknologi ya. Coba dibaca semua. Kelompok 7. Jawaban dari nomor 1
Penggunaan benda mengubah uap menjadi energi listrik. Selanjutnya, Sampai Korea menggunakan listrik agar berfungsi. Ya atau tidak ya. Menelpon jarak jauh atau mencari informasi. Nama benda Sally. Tempat benda ditemukan Cina menggunakan listrik agar berfungsi. Ya atau tidak ya. Membuat lingkungan tidak berpolusi saat berkendara. Nama benda televisi. Tempat ditemukan USA menggunakan listrik agar berfungsi. Ya atau tidak ya. Menghibur diri atau melihat berita. Nama benda kipas angin. Menggunakan listrik agar berfungsi. Ya atau tidak ya. Penggunaan benda mendinginkan ruangan. semua benda yang dijawab kelompok 7 apakah itu teknologi? Ya. Lalu apa yang salah? Mesin uap. Tempat benda itu mengubah. Iya. Karena kita menjawab benda-benda yang ada di sekitar kita. Maka harusnya jawabannya di rumah, di sekolah atau di lingkungan sekitar. Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan? Sudah mengerti? Dari buku catatanmu tulis benda-benda yang menurut yang tidak kamu tulis di kelompok yang kamu tulis. Di kelompokmu. Mungkin bosen tadi yang hanya ada di kelompok 6. Sekarang, tidak. Apakah teknologi harus menggunakan listrik? Tidak. Tidak. Nah. Terus, Mutia. Apakah setiap teknologi pasti membantu pekerjaan manusia? Ya. Ya, benar jawabannya? Nah. Terus, siapa lagi ya? Siva, apa jadinya jika kita tidak menggunakan benda-benda berteknologi? Akan lebih sulit. Akan lebih sulit. Sulit apa? Mengerjakan permasalahan. Menyelesaikan permasalahan atau mengerjakan sesuatu lebih lama, lebih sulit. Nah, ada jawaban lain? Hah? Selanjutnya, Akila, apa itu teknologi? Akila, bisa menjawab? Boleh dibantu teman di kelompok Akila. Teman di kelompok Akila. Pengertian teknologi. Apa itu teknologi? Boleh Firda, Raihan, Diki. Bisa kelompok 8, apa itu teknologi? Teknologi adalah
membantu kita menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Bisa diulangi kelompok 8. Pengertian teknologi adalah, coba dicatat dulu. Jawab Tian. Penerapan dari ilmu yang membantu kita menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa diulangi kelompok 8? Coba dibaca sama-sama. Teknologi adalah penerapan dari ilmu yang membantu kita menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang belum mengerti tentang pelajaran hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Jelas. Kalau jelas, Ibu punya hadiah. Baca di rumah buku halaman 100. Peralatan dengan teknologi masa lalu. Pertemuan selanjutnya akan diulang. Silakan catatan IPAS dikumpulkan di meja depan masing-masing. Sudah siap pulang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di kegiatan Pasca Observasi bersama saya Agus Susanti, calon guru penggerak angkatan 9. Di sini masih ditemani oleh Ibu Guru cantik, Ibu Alpinki sebagai wali kelas 5 ya Bu ya. Hari ini kita akan berbincang-bincang setelah melakukan supervisi, setelah Ibu diobservasi ya. Akan ada beberapa hal ini yang akan Ibu Santi tanyakan ke Ibu Alpinki ya. Baiklah Ibu Alpinki, kabarnya bagaimana nih? Alhamdulillah, baik, sehat. Oke. Bagaimana nih perasaan Ibu terkait berjalannya kegiatan supervisi kita tadi? Perasaan saya senang karena dengan adanya supervisi itu saya jadi mengetahui apa saja kelemahan saya saat mengajar, kemudian juga mengetahui lebih banyak tentang diri saya intinya, karena di supervisi kan tentunya ada yang orang lain melihat. Biasanya saya melihat terlihat sempurna saja, tapi ketika ada orang lain saya jadi merasa senang. Masya Allah, bagus sekali ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa menceritakan langkah-langkah apa yang tadi Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran?
Langkah-langkah yang saya lakukan pertama jelas mempersiapkan anak-anak baik si fisik maupun psikis mereka siap untuk belajar, melakukan apresiasi. Kemudian juga saya memberikan pemaparan materi melalui metode ceramah juga penampilan PowerPoint. Selanjutnya saya juga membagi mereka dalam bentuk kelompok supaya ada kegiatan komunikasi dan diskusi di sana. Apakah yang Ibu lakukan tadi berhasil? Sejauh ini jika saya melihat itu alhamdulillah sepertinya berhasil. Mereka berdiskusi dengan baik, kemudian ada juga sedikit presentasi dan penarikan kesimpulan di akhir pembelajaran. Iya. Menurut Ibu Pinky, apakah ada kelemahan yang terjadi pada saat proses pembelajaran tadi? Ya. Saat pembelajaran tadi saya melupakan satu hal, yaitu menyebutkan tujuan pembelajaran ya. Jadi itu mungkin kelemahannya. Seharusnya tujuan pembelajaran adalah hal yang penting untuk diucapkan, dikatakan, tapi saya lupa. Betul sekali. Mengapa hal itu bisa terjadi, Bu Pinky? Mungkin karena terlalu bersemangat di supervisi, luar biasa berkobar-kobar semangat jadi sampai lupa untuk menyebutkan tujuan pembelajarannya. Iya. Saking semangatnya Iya. ya Bu Pinky ya. Nah, apa nih yang akan Ibu Alpinky lakukan untuk pembelajaran ke depannya? Yang jelas memperbaiki, menerima hasil supervisi ini, menerima masukan terutama dari Bu Santi. Kemudian juga jelas untuk pertama-tama mengingat tujuan pembelajaran itu untuk menyampaikannya kepada anak-anak, kepada peserta didik. Oke, jadi ke depannya Ibu akan berusaha untuk memperbaiki ya Bu ya, yang memang ada hal yang namanya manusia tidak luput dari kehilapan dan kekurangan. Namun kita tetap berusaha untuk memperbaikinya di proses pembelajaran berikutnya. Kapan nih Ibu akan melakukan perubahan rencana tersebut? Dimulai dari kapan? Dimulai dari besok ketika mengajar lagi, tentu itu sudah harus menjadi perubahan. Oke, terima kasih Ibu Pinky sudah melakukan pasca observasi bersama saya. Mudah-mudahan nanti ke depannya Ibu Pinky akan melaksanakan proses pembelajaran dengan sangat sempurna dan baik serta lancar. Amin. Terima kasih Ibu Pinky ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.